Ya, langsung saja mulai hot news yang pertama. Kali ini informasi dari Amerika Serikat di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang menggandakan tarif impor baja dan aluminium menjadi 50%. Kebijakan tersebut mulai berlaku hari ini, Rabu 4 Juni 2025. Melansir Newsweek, Trump menyatakan bahwa kenaikan tarif baja dan aluminium diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik negara asing yang menjual baja murah ke Amerika Serikat dan merugikan perusahaan-perusahaan Amerika. Ia mengakui bahwa tarif sebelumnya sempat memperbaiki harga baja domestik. Namun Trump menilai industri tersebut masih kesulitan dan butuh perlindungan lebih lanjut. Mulai Rabu dini hari ini, tarif impor baja, aluminium, dan produk turunannya akan naik menjadi 50% dari sebelumnya 25%. Trump menambahkan bahwa Inggris tidak akan terkena tarif setinggi itu karena kesepakatan perdagangan yang tercapai pada 8 Mei lalu. Namun Inggris tetap akan menghadapi tarif 25%, berbeda dari harapan Perdana Menteri Sir Keir Starmer yang menginginkan tarif 0. Pekan lalu, Trump mengatakan kepada para pekerja baja di Pennsylvania bahwa pengambil alihan US Steel oleh Nippon Steel Jepang akan membawa investasi sebesar 14 miliar dolar AS dan memastikan perusahaan itu tetap beroperasi sebagai entitas Amerika. Pabrik baru direncanakan dibangun di Indiana, Alabama, Arkansas, dan Minnesota. Kita beralih ke Timur Tengah. Sebanyak 24 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya terluka akibat tembakan Israel di dekat lokasi distribusi makanan di jalur Gaza Selatan. Tragedi itu terjadi beberapa jam setelah Israel mengatakan 3 tentaranya tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Utara saat pasukannya terus maju dengan serangan selama sebulan terhadap militan Hamas yang telah menghancurkan sebagian besar daerah kantong itu. Yayasan Kemanusiaan Gaza yang didukung Amerika Serikat meluncurkan lokasi distribusi pertamanya minggu lalu dalam upaya untuk meringankan kelaparan yang meluas di antara penduduk Gaza yang dilanda perang, di mana sebagian besar harus meninggalkan rumah mereka untuk melarikan diri dari pertempuran. Rencana bantuan yayasan tersebut yang mengabaikan kelompok bantuan tradisional telah mendapat kritik keras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga amal yang menyatakan bahwa rencana tersebut tidak mengikuti prinsip-prinsip kemanusiaan. Israel melancarkan kampanye militernya di Gaza setelah serangan 7 Oktober 2023, di mana orang-orang bersenjata yang dipimpin Hamas menewaskan 1.200 orang dan menyandera 251 orang, menurut penghitungan Israel. Dalam pertempuran berikutnya, lebih dari 54.000 warga Palestina telah tewas, menurut otoritas kesehatan setempat. Reuters Kita beralih ke informasi lainnya. Jelang Hari Raya Idul Adha, jutaan jemaah calon haji bersujud hingga menangis di depan Ka'bah saat melaksanakan ibadah di kota suci Mekah, Arab Saudi. Lebih dari 1,3 juta jemaah haji dari seluruh dunia telah tiba di Mekah menjelang dimulainya ibadah haji tahun ini yang secara resmi akan berlangsung mulai Rabu 4 Juni 2025. Setiap tahunnya jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berbondong-bondong menuju tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Karena keterbatasan kapasitas di wilayah Masjidil Haram dan sekitarnya, pemerintah Arab Saudi menetapkan sistem kuota haji bagi setiap negara. Kuota ini disesuaikan dengan jumlah penduduk muslim di masing-masing negara dan kesepakatan bilateral antara pemerintah Arab Saudi dengan negara pengirim jemaah. Dengan begitu pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan nyaman. Pada tahun 2025, Arab Saudi kembali menetapkan kuota resmi untuk negara-negara pengirim jemaah, termasuk Indonesia yang secara konsisten menjadi negara dengan kuota jemaah haji terbanyak di dunia dengan 221.000 jemaah di tahun ini. Kita beralih ke informasi dari dalam negeri. Sepinya pasar baru yang merupakan salah satu pasar legendaris di Jakarta tak hanya berdampak cukup parah bagi para pedagang, tetapi juga ke petugas keamanan dan juga tukang parkir. Salah satu petugas keamanan mengatakan sepinya pelanggan di pasar baru telah mengubah kehidupannya. Kini dia khawatir kehidupannya tidak secerah dulu. Dulu saat kawasan pasar baru masih ramai, kehidupannya masih cukup baik, namun menurutnya saat pengunjung sepi, gaji bulan ini pun belum ia terima. Bahkan dia dan rekannya yang juga menjadi petugas keamanan khawatir tidak dapat bekerja di pasar karena terus sepi, membuat adanya potensi pemutusan hubungan kerja. Pendapatan dari parkir pun berkurang drastis, bisa sampai 50%.